Abdullah bin Mas'ud ini yang menggal kepalanya Abu Jahal. Abu Jahal itu ketika di medan perang itu diserang oleh dua pemuda umurnya 15 sama 17. Dua pemuda ini anaknya Afra, namanya Ibna Afra. Diserang. Jatuh tuh dari kudanya dengan luka-luka yang begitu parah. Belum mati ini Abu Jahal. Akhirnya tahu, yang menggal kepalanya Abu Jahal itu Abdullah bin Mas'ud. Dan ini yang diisyaratkan oleh Jibril ketika Jibril tertawa pada saat Abdullah bin Mas'ud, mohon maaf, telinganya disobekin. Abdullah bin Mas'ud telinganya disobekin, Bapak. Abdullah bin Mas'ud ini, mohon maaf, secara fisik itu termasuk orang yang tidak sempurna. Atau dalam bahasa gampangnya, mohon maaf, kerdil. Jadi fisiknya itu kecil gitu. Tapi hati-hati, beliau jadi gubernur di Syam kalau tidak salah, Abdullah bin Mas'ud ini. Cuman saya nggak mau bicara ke arah itunya. Saya mau bicara ke arah Abu Jahal dulu dikit. Jadi ketika malaikat Jibril alaihi salam masa-masa di Mekah turun kepada Rasulullah membawa ayat-ayat atau surat Toha, membawa surat Toha, itu Rasulullah SAW mengumumkan ke sahabat, ini sudah turun firman Allah nih, bunyinya Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al ula, sampai akhir. Siapa yang mau baca di Ka'bah? Ini Ka'bah lagi genting nih. Masih genting nih. Apa yang terjadi Bapak-bapak? Sahabat terdiam. Abdullah bin Mas'ud yang kecil ini ngomong, "Saya Rasulullah." Enggak. Ente nanti kalau di sana di Mekah di Ka'bah ente baca, waduh Abu Jahal yang lain bisa datang. Kata Abdullah bin Mas'ud, "La ya Rasulullah." Tidak, saya yang mau baca ya Rasulullah. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud berangkat ke Mekah, naik di sekitaran Ka'bah dengan suara lantang baca, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Itu Abu Jahal datang, langsung dipegang bajunya sambil diangkat, diterbang begini, ditempeleng, ceprat. Udah ditempeleng, langsung dibolongin dia punya telinga, dilukain telinganya, berdarah ini telinganya. Ketika berdarah telinganya, nangis dengan senangis-nangisnya karena sakit, pulang ke Rasulullah SAW. Pas pulang ke Rasulullah SAW, Jibril masih ada. Ngelihat kejadian ini, Jibril tersenyum, ketawa. Kata Rasulullah SAW, "Jibril, kenapa engkau ketawa? Lihat dia, orang dia terzalimi, terluka." Kata Jibril, "Tidak ya Rasul, aku tertawa bukan melihat dia terluka. Aku tertawa melihat dialah nanti yang akan memenggal kepalanya Abu Jahal yang melukai dia, dan cara memenggalnya membuat aku tertawa." Itu. Makanya dibolongin di sini. Dan Jibril ngomong, nanti dia akan membolongi telinganya Abu Jahal, bahkan lebih. Nah itu, akhirnya pada saat perang Badar itu terjadi, Abu Jahal sudah terjatuh, sudah terkapar, tapi masih hidup. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud naik ke dadanya. Mau dipenggal pakai pedang Abdullah bin Mas'ud, pedangnya kecil. Kepalanya gede. Jadi nggak bisa. Akhirnya apa? Diambil pedangnya Abu Jahal yang gede, pas diangkatkan begini jatuh sama tubuhnya. Keberatan pedangnya. Itu yang membuat Jibril tersenyum. Akhirnya dipenggal. Cuman Abu Jahal, subhanallah, sebelum dia dipenggal ngomong apa? Sambil ngeludahi Abdullah bin Mas'ud. Diludahi, wah. Udah diludahi ngomong apa? Ra'il ghanam, hei pengembala kambing, bilang sama Muhammad nabimu, katanya. Apa? Aku musuhnya dia di dunia dan di akhirat. Oh bayangin jawab. Akhirnya diambil pedang, ditebas, udah ditebas, putus itu kepala. Abdullah bin Mas'ud ini bingung. Kenapa?
Karena ini pemimpin penjahat lah katakan, harus saya bawa ke Nabi kepalanya. Ini medan perang udah beres, ini masih berdua nih, yang perang udah beres. Sampai Nabi nyari-nyari, mana Abdullah bin Mas'ud? Akhirnya dibolonginlah telinganya plus sama hidungnya seperti sapi. Dimasukin tali, akhirnya digusur. Rasulullah dari jauh dengan sahabat khawatir, ini Abdullah mana? Karena kesayangan Nabi. Karena Abdullah bin Mas'ud ini minta ikut perang, gak pernah diizinin sama Nabi kecuali itu doang. Akhirnya pas Nabi lagi diem sama sahabat, ngelihat itu Abdullah bin Mas'ud, udah lihat bawa api dia tuh, didorong-dorong, udah deket, kepalanya Abu Jahal bersorak takbir semuanya. Coba lihat.